Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ideologi nasionalisme. Sebelumnya, kenalin dulu anggota kelompok 5. Saya Putri Diandayani, dan ada Julfianda Tridistianto, Salwa Safira, Sisilia Dita Rahmani, Umi Syahada Zalfa, dan Vina Nur Fadila. Lanjut ke materinya. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah ideologi nasionalisme. Sejarah nasionalisme dimulai pada abad ke-18, di mana saat itu suasana liberalisme merebak di bangsa Eropa. Ada kecenderungan atau dorongan di bangsa-bangsa lain untuk melakukan adanya kesamaan derajat dengan bangsa Inggris dan Prancis yang memang pada saat itu merupakan bangsa paling maju pada zamannya. Secara bahasa, istilah kata nasionalisme adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya adalah bangsa. Jadi, secara harfiah, definisi nasionalisme adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kebangsaan. Kita itu ada pengertian nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama itu ada Benedict Anderson. Pengertian nasionalisme adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa setiap orang yang berada di dalam suatu negara tertentu. Dengan demikian, maka setiap anggota harus berusaha untuk menjaga negara di mana ia berada. Yang kedua itu menurut Otto Bauer. Definisi nasionalisme adalah suatu bentuk sikap persatuan yang tercipta karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang ketiga itu menurut Smith. Arti nasionalisme itu adalah suatu ideologis atau pemahaman yang digunakan untuk meraih dan memelihara kohesi, otonomi, serta individualis. Selanjutnya yaitu tujuan ideologi nasionalisme. Yang pertama itu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga itu membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Yang keenam, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. C. Dari ideologi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara yang dalam bahasa Inggris itu nation, dengan menunjukkan suatu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mendukung kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik atau politik legitimasi, bersumber dari teori romantisme, yaitu identitas budaya, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu. Selanjutnya itu ada ciri dan karakter ideologi nasionalisme. Yang pertama itu ada ciri-ciri ideologi nasionalisme. 1. Selalu menempatkan bangsa terlebih dahulu sebelum negara, kelompok, atau individu lain. 2. Memerlukan dan bekerja untuk bangsa. 3. Mengajar tujuan politik, sosial, dan ekonomi suatu bangsa. 4. Memastikan kelanjutan suatu bangsa. 5. Memastikan kemakmuran bangsa. 6. Merasa memiliki dan menjaga bangsa. Dan yang terakhir, memastikan keunggulan tetap bertahan. Yang kedua itu ada karakteristik ideologi nasionalisme. 1. Perasaan kelompok. 2. Perbedaan. 3. Didefinisikan wilayah. 4. Kepentingan bersama. Dan yang terakhir itu gambaran umum negara. Bentuk-bentuk ideologi nasionalisme beserta contoh negaranya. Pertama, ada nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau atas kehendak rakyat. Contoh negara yang menganut paham ini adalah negara Indonesia. Nomor 2, ada nasionalisme etnis. Adalah jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis dari sebuah masyarakat. Contoh negara yang menganut paham ini adalah Jerman dan Turki. Yang ketiga, nasionalisme romantik, juga disebut nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nasionalisme ini adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme.
Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik, kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Contoh negara yang menganut paham ini adalah Jerman. Selanjutnya ada nasionalisme budaya, adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budayanya. Contoh negaranya yaitu Tiongkok atau Cina. Selanjutnya, nomor 5, nasionalisme kenegaraan, yaitu adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Contoh negara yang menganut ideologi nasionalisme kenegaraan adalah Prancis. Selanjutnya nomor 6, nasionalisme agama, ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis dicampur padukan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia, semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik. Nasionalisme di India, seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP, bersumber dari agama Hindu. Contoh negara yang menganut ideologi nasionalisme agama adalah Irlandia dan India. Dan negara lain yang juga menganut ideologi nasionalisme adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Mesir. Selanjutnya, bagaimana paham nasionalisme itu dapat mempengaruhi Indonesia? Pada akhir abad ke-18, nasionalisme menjadi sentimen yang dikenal secara umum di masyarakat dan menjadi penentu fakta terbesar dari sejarah modern. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, selanjutnya di Eropa Timur dan Tenggara, berkembang di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20. Itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat di dua benua tersebut. Nasionalisme di Indonesia mulai muncul sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Ideologi nasionalisme pertama kali diperkenalkan dan menjadi dasar dari perjuangan Partai PRI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Nasionalisme berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya. Nasionalisme sebagai ideologi menunjukkan jika bangsa Indonesia memiliki kesamaan budaya, ciri, bahasa, wilayah, dan sudah sepatutnya bangsa Indonesia bersatu dan mengusir para penjajah. Dampak positif dan negatif ideologi nasionalisme. Dampak positif dari ideologi nasionalisme adalah rasa sayangnya kita terhadap tanah air, menyebabkan kita membela tanah air, menjunjung tinggi kehormatan tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, dan menimbulkan persamaan di masyarakat. Lalu dampak negatif dari ideologi ini adalah jika kita mempunyai rasa nasionalisme yang berlebihan, ini dapat menimbulkan perpecahan karena sikap terlalu menjunjung tinggi suatu pihak tertentu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan ideologi nasionalisme. Kelebihan ideologi nasionalisme adalah 1. Membela rakyat. Yang kedua, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. Yang ketiga, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang keempat, bersifat terbuka. Yang kelima, memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. Yang keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Lalu kekurangan ideologi nasionalisme adalah nasionalisme yang berlebihan dapat menimbulkan chauvinisme. Chauvinisme ini adalah bentuk rasa cinta, bangga, loyalitas, fanatisme, dan kesetiaan terhadap negara dengan cara mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.